Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan VMTS PT Global Digital Niaga. Dengan saya Sekar Mulia Fatmawati dengan NIM akhir 338. Yang pertama terdapat latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia secara signifikan. Kondisi ini membuat persaingan antar perusahaan menjadi semakin ketat, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk tidak hanya menghadirkan produk dan layanan yang beragam, tetapi juga membangun sistem operasional yang terintegrasi, efisien, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Blibli sebagai salah satu pelaku e-commerce nasional yang berdiri sejak 2011 hadir dengan model bisnis omni-channel yang mengintegrasikan layanan online dan offline untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih menyeluruh. Blibli melayani berbagai segmen pasar, mulai dari B2C, B2B hingga B2B, B2C, dengan cakupan produk dan layanan yang luas serta jangkauan operasional secara nasional. Dalam menghadapi dinamika industri yang terus berkembang, perusahaan memerlukan arah strategis yang jelas dan terstruktur, sehingga penerapan VMTS menjadi sangat penting bagi pedoman dalam menentukan tujuan jangka panjang, menyelaraskan strategi bisnis dan operasional, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan yang kompetitif. Saya Nova Melindasari dengan NIM akhir 279. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Jadi, manajemen strategis tidak hanya tentang perencanaan, tetapi juga bagaimana strategi tersebut dijalankan dan dievaluasi. Terdapat 3 tahapan utama dalam manajemen strategis, yaitu 1. Perumusan strategi, 2. Implementasi strategi, 3. Evaluasi strategi. Karakteristik manajemen strategi adalah mengintegrasikan intuisi manajerial dengan analisis data, bersifat responsif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal, serta berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Misalnya, saya akan membahas tentang visi dan misi perusahaan. Visi merupakan gambaran mengenai kondisi ideal yang dicapai organisasi di masa depan. Visi menjawab pertanyaan ingin menjadi apakah organisasi ini. Visi berfungsi sebagai arah strategis, pedoman jangka panjang, dan dasar dalam penyusunan misi. Sedangkan misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi saat ini. Misi menjawab pertanyaan, apa bisnis organisasi ini? Di dalam misi biasanya dijelaskan mengenai bidang usaha yang dijalankan, produk atau jasa yang ditawarkan, serta pasar yang dilayani oleh suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu definisi dan tingkatan strategi. Strategi merupakan rencana atau tindakan komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Strategi biasanya melibatkan keputusan manajemen puncak dan membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan. Terdapat beberapa tingkatan strategi dalam organisasi, yaitu pertama, strategi korporat yang menentukan arah keseluruhan organisasi. Kedua, strategi divisi atau bisnis yang berfokus pada masing-masing unit bisnis. Ketiga, strategi fungsional yang berkaitan dengan fungsi manajemen sebagai pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, strategi operasional, yaitu strategi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Pada slide ini, saya akan membahas jenis-jenis strategi yang berkaitan dengan keunggulan kompetitif. Berdasarkan buku, strategi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi, strategi defensif, serta strategi generik seperti cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Tujuan utama dari strategi adalah menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan internal organisasi serta merespon peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal secara efektif. Saya Christian Daniel dengan NIM akhir 274. Value Managed Technical Service. Makna visi. Visinya adalah menjadi
ekosistem perdagangan pilihan bagi konsumen dan institusi, menunjukkan arah perusahaan untuk membangun sistem perdagangan digital yang terintegrasi, lengkap, dan berkelanjutan. Fokusnya melayani pasar retail dan institusi secara profesional, efisien, dan terpercaya. Visi disusun secara berdasarkan perkembangan industri dan dikomunikasikan sebagai panduan strategis bagi seluruh stakeholder. Makna misi. Misi menjadi platform perdagangan dan gaya hidup omni-channel yang terpercaya, berarti menghadirkan layanan terintegrasi online-offline yang aman, mudah, dan dapat diandalkan. Misi ini menjadikan pedoman operasional agar seluruh inovasi, layanan, dan keputusan bisnis selaras dengan kebutuhan konsumen yang membangun kepercayaan jangka panjang. Lalu ada strategi mencapai visi misi. Yang pertama ada strategi korporasi, seperti penguatan ekosistem digital integrasi, pengembangan omnichannel, efisiensi biaya, dan sinergi antar unit bisnis. Lalu yang kedua ada strategi bisnis, inovasi produk layanan, peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan loyalitas dan transaksi pelanggan. Lalu ada strategi fungsional. Yang pertama itu memanfaatkan AI dan data analitik, kemudian ada efektivitas operasional, dan yang terakhir adalah penerapan GCG. Perkenalkan, nama saya Queen Atari Saidina dengan NIM 2508069433. Pengaplikasian VMTS ada beberapa poin-poin utama. Yang pertama, integritas omnichannel, yaitu Blibli mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline dengan dukungan infrastruktur gudang dan distribusi yang luas. Yang kedua, optimalisasi teknologi, penerapan AI dan ML digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan personalisasi layanan. Dan yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan atau service. Nilai servicing diwujudkan untuk memastikan layanan yang andal dan didukung teknologi. Yang keempat, ada ekosistem digital. Memanfaatkan infrastruktur teknologi untuk mendukung Blibli Mitra, yaitu layanan isi ulang, pembayaran tagihan, dan pemesanan stok untuk UMKM. Dan yang terakhir, efisiensi infrastruktur menggunakan teknologi untuk mendukung 13 gudang dan 19 pusat distribusi. Selanjutnya ada contoh penerapan dalam kegiatan perusahaan. Poin A, kegiatan operasional terdiri dari fitur klik dan collect. Yang kedua, keamanan dan kepercayaan. Dan yang ketiga, logistik. Poin B, strategi bisnis terdiri dari ekosistem omnichannel, dan 2, business to government. Dan yang ketiga, Blibli Mitra. Poin C, budidaya kerja. Yang pertama, budidaya respect dan pengembangan pemimpin. Dan yang terakhir, poin D, kebijakan perusahaan, yaitu komitmen ESG. Dan yang kedua, audit internal. Kaitan dengan pendekatan teori, pendekatan omnichannel atau integrasi. Ini adalah inti dari strategi bisnis Blibli untuk menggabungkan online dan offline guna menciptakan pengalaman belanja terbaik. Yang kedua, pendekatan fungsional. Setiap divisi terdiri IT, marketing, atau operasional memiliki KPI yang diturunkan dari misi perusahaan. Misal, IT berfokus pada stabilisasi aplikasi, operasional fokus pada kecepatan dan pengiriman. Dan yang terakhir, pendekatan kompetitif. Blibli berfokus pada kualitas produk dan kepercayaan dibanding sekedar peran memposisikan diri sebagai premium marketplace di Indonesia. Dengan demikian, Blibli terbukti menerapkan VMTS-nya tidak hanya dalam slogan, melainkan dalam tindakan kolektif yang menghubungkan pengalaman belanja online dan offline bagi konsumen serta institusi. Saya Nailia Dwi Jayanti dengan NIM akhir 230. Sekarang masuk pada kesimpulan, yaitu dari pembahasan yang telah dilakukan,
Dapat disimpulkan bahwa PT Global Digital Niaga Tbk atau yang biasanya disebut dengan Blibli telah menjalankan manajemen strategik secara terarah melalui penerapan VMTS, Vision, Mission, Goals, or Strategy. Visi dan misi perusahaan tidak hanya sebatas teori, tetapi benar-benar dijadikan pedoman dalam menentukan strategi dan menjalankan operasional perusahaan. Nah, visi untuk menjadi ekosistem perdagangan utama bagi konsumen dan institusi diwujudkan melalui sistem omnichannel yang mengintegrasikan layanan offline dan online. Sedangkan misi perusahaan yang menekankan pada layanan perdagangan dan gaya hidup yang terpercaya terjamin dari pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Strategi yang diterapkan juga sudah cukup mencakup berbagai tingkatan, mulai dari strategi korporat dalam memperkuat ekosistem digital, strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, hingga strategi fungsional yang memanfaatkan teknologi seperti AI dan analisis data guna meningkatkan efisiensi. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat dan biaya operasional yang tinggi, peluang pertumbuhan industri digital tetap menjadi faktor pendukung keberlanjutan perusahaan. Nah, dapat disimpulkan lagi secara umum penerapan VMTS di Blibli ini sudah berjalan dengan cukup konsisten dan mampu mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan ke depan.